Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami yang akan membahas sebuah artikel dengan judul Protein Histon pada Siput Gonggong Bintan Strombus sp sebagai kandidat pangan fungsional. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Amiranita Eka Ibtihana dengan NIM 200808656. Yang kedua ada saya sendiri, Almas Melati Nurisya Dibah dengan NIM 200808668. Dan yang ketiga, Apreza Eka Yuliani dengan NIM 200808669. Ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada metode, alat, dan bahan, yang keempat analisis data, yang kelima hasil dan pembahasan, yang keenam kesimpulan, dan yang ketujuh saran. Oke, topik pembahasan pertama yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Siput gonggong merupakan biota endemik sejenis moluska laut dari kelas Gastropoda, famili Strombidae, dan banyak hidup di pesisir pantai Pulau Bintan dan sekitarnya, misalnya pada Pulau Dombak, Pulau Lobam, dan Pulau Mantang. Produksi siput gonggong di Kepri atau Kepulauan Riau ini tidak pernah tercatat secara resmi di Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal ini disebabkan karena panen gonggong tidak dijual melalui pelabuhan pendaratan ikan dan merupakan hasil tangkapan sampingan para nelayan di sana. Gonggong tersedia sepanjang tahun di Kepulauan Riau. Nah, siput gonggong ini memiliki kadar protein yang sangat tinggi, yaitu 19,77%, lebih tinggi daripada kadar protein pada tiram, yang mana 9,47%. Selain itu, menurut Muzahar dan Firuli pada tahun 2013, gonggong masih bebas dari logam berat, Pb, Cd, dan Hg, sehingga masih aman untuk dikonsumsi. Kandungan asam amino pada moluska sangat menentukan kemampuannya sebagai peptida antimikroba. Umumnya, peptida antimikroba pada moluska mengandung asam amino arginin, alanin, serin, glisin, selain asam amino prolin, triptofan, dan sistein. Gonggong mengandung asam amino yang bermuatan positif atau kation seperti arginin dan lisin, serta asam amino serin, glisin, dan alanin. Alasan dari artikel ini diadakannya penelitian yaitu karena perlu dilakukan kajian lanjutan untuk mengkarakterisasi protein histon pada gonggong Bintan Strombus sp yang dapat digunakan sebagai kandidat peptida antimikroba dalam bentuk pangan fungsional gonggong rebus. Oke, topik kedua yaitu tujuan penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya, Apreza Eka Yuliani. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian pada jurnal ini. Tujuan penelitian jurnal ini adalah melakukan kajian lanjutan untuk mengkarakterisasi protein histon pada gonggong Bintan Strombus sp yang dapat digunakan sebagai kandidat peptida antimikroba dalam bentuk pangan fungsional gonggong rebus. Baik, topik pembahasan selanjutnya yaitu metode, alat, dan bahan akan dijelaskan oleh rekan saya, Amiranita Imtihana. Baik, untuk yang pertama yaitu metode. Penelitian ini dilaksanakan dari Agustus 2017 hingga Mei 2018 di Laboratorium Marine Science FIKP, kemudian di Universitas Maritim Raja Ali Haji, kemudian di Kepri dan di Laboratorium Biomolekuler Hasil Perikanan. Selain itu dilaksanakan pula di THP, kemudian di IPB Bogor. Berikutnya yaitu alat dan bahan. Nah, bahan utama yang digunakan yaitu gonggong bercangkang tebal dan bercangkang tipis masing-masing berjumlah 100 ekor. Kemudian gonggong yang digunakan berukuran 46,53 hingga 64,92 mm dengan outer lip lebih dari 2 mm untuk gonggong bercangkang tebal dan ukuran outer lip kurang dari 1 mm untuk gonggong bercangkang tipis yang merupakan gonggong dewasa.
Sedangkan bahan-bahan untuk analisis antara lain yaitu Denesi Blood and Tissue Kit, kemudian Denesi Marigold Food Kit Proteinase K, kemudian etanol 96%, kemudian ada Chloroform Capatax Extra Host Start Ready Mix PCR Kit, kemudian Primer Forward and Reverse, ada Agorase, kemudian Ethium Bromida, Gel Loading Buffer, dan DNA Leader. Untuk alat-alat yang digunakan yaitu pipet tetes, mikropipet, tabung mikro, sentrifuse, lab bioteknologi, mesin PCR, inkubator, biometra GmbH, kemudian elektroforesis, ada timbangan digital, spin down, vortex, water bed shaker, kemudian ada evaporator, timbangan, oven, pH meter, kemudian spektrofotometer double beam, kemudian ada high performance liquid chromatography. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis data akan dijelaskan oleh rekan saya Apreza Eka Yuliani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data yang ada pada jurnal tersebut. Yang pertama adalah karakterisasi profil protein gonggong. Analisis profil protein menggunakan SDS-Bake meliputi persiapan sampel penambahan buffer loading 1:1, separation and retaining gel preparation, running conditions selama kurang lebih 3 jam, yield staining 30 menit, cleaning color atau destaining 1 jam, dan terakhir dilakukan gel photo recording. SDS-Bake pada penelitian ini menggunakan gel pemisahan 12,5% dan gel penahan 3%. SDS-Bake dijalankan pada 100 volt 13 mA selama 3 jam. Yang kedua adalah identifikasi DNA yang mengikat protein histone H2A pada gonggong bintan. Protein histone merupakan jenis protein yang terdapat pada inti sel dan berikatan langsung dengan DNA suatu spesies. Konfirmasi keberadaan protein histone dari suatu spesies dapat dilakukan melalui penggunaan primer parsial histone H2A dalam identifikasi DNA-nya. Yang ketiga adalah analisis kadar protein. Analisis kadar protein hanya dilakukan pada daging gonggong menggunakan metode Bradford. Yang keempat adalah ekstraksi daging gonggong rebus bercangkang tebal. Gonggong rebus setelah dikeluarkan dari cangkangnya diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan etanol pH 95%. Yang kelima, pengujian aktivitas antimikroba ekstrak daging gonggong rebus. Pengujian aktivitas antimikroba hasil ekstraksi daging gonggong yang sudah diketahui kadar proteinnya kemudian digunakan untuk analisis aktivitas antimikroba. Aktivitas antimikroba dievaluasi menggunakan metode Sumer. Sampel ekstrak daging gonggong rebus bercangkang tebal sebanyak 40 mikroliter dipipet ke media agar yang mengandung mikroba uji. Kemudian sampel diinkubasi pada 37 derajat Celcius semalaman. Aktivitas antimikroba diamati melalui pengukuran diameter daerah hambat atau DDH. Yang terakhir atau yang keenam adalah analisis asam amino. Prosedur analisis asam amino adalah sebagai berikut. Sampel daging gonggong bintan 0,1 gram dilarutkan dengan 5 ml HCl6N, lalu di vortex sampel dihidrolisis selama 22 jam pada suhu 11 derajat Celcius. Didinginkan dan dipindahkan ke lampu ukur 50 ml serta ditetapkan hingga tanda batas. Sampel disaring menggunakan filter 0,45 mikro. Filter 500 ditambah dengan 40 aminobutyric acid atau AABA dan 460 aquabides. Larutan sebanyak 10 mikroliter ditambahkan dengan 70 mikroliter Jaquil fluoroborate dan dihomogenkan, lalu ditambahkan dengan 20 mikroliter Regen Fluor A hingga homogen dan diinkubasi pada suhu 55 derajat selama 10 menit. Selanjutnya diinjeksi pada bagian HPLC. Oke, topik pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, yang mana topik pembahasan kali ini adalah topik yang inti setelah analisis data. Akan dijelaskan oleh saya sendiri, Almas Molatin, dengan rekan saya, Amiranita. Baiklah, di hasil pembahasan ini akan ada beberapa poin. Yang
Pertama, karakterisasi profil protein pada gonggong. Tujuan dari poin pertama ini yaitu untuk mengetahui jenis protein yang terdapat pada daging atau otot gonggong, daging lembut dan daging kerasnya. Tertera terdapat dua gambar dalam PPT ini. Gambar pertama yaitu profil protein pada daging gonggong. Berdasarkan karakterisasi profil protein ini, diprediksi bahwa jenis protein gonggong pada berat molekul 11-37 kDa, gonggong bercangkang tebal dan bercangkang tipis merupakan protein histon karena memiliki berat molekul antara 11-37 kDa. Nah, sedangkan yang gambar 2 merupakan profil protein pada lendir gonggong. Lendir gonggong bercangkang tebal dan bercangkang tipis memiliki kesamaan profil protein pada berat molekul 37 kDa. Akan tetapi pada gonggong bercangkang tebal, pita proteinnya lebih tebal yang berarti bahwa kandungan jenis protein dengan berat molekul 37 kDa lebih banyak pada gonggong bercangkang tebal. Oke. Poin yang kedua yaitu identifikasi DNA gonggong bintan untuk konfirmasi keberadaan protein histon, yang mana tujuannya yaitu untuk mengkonfirmasi keberadaan protein histon dari penelitian profil protein gonggong yang mendapatkan hasil bahwa profil protein daging gonggong memiliki berat molekul 11-37 kDa dan pada lendir 37 kDa. Tertera pada gambar visualisasi hasil aplikasi DNA gonggong bintan menggunakan gen parsial histon H2A dan H2B. Berdasarkan data gambar tersebut menunjukkan bahwa pada gonggong bintan terdapat protein histon H2A dan H2B pada inti selnya. Hal ini ditunjukkan oleh tercapainya target aplikasi DNA gonggong pada 75 pp menggunakan primer protein histon H2A dan H2B. Yang ketiga yaitu mengenai kadar protein dan pada daging gonggong. Tujuannya untuk mengetahui jumlah protein total pada gonggong. Nah, pada tabel 1 menunjukkan bahwa kadar protein pada gonggong bercangkang tipis 0,31 mg per mililiter gonggong segar dan 0,46 mg per mililiter gonggong rebus memiliki kandungan protein yang lebih tinggi daripada gonggong bercangkang tebal dengan ukuran yaitu 0,26 mg per mililiter gonggong segar dan 0,44 mg per mililiter gonggong rebus. Perbedaan kadar protein ini dipengaruhi oleh kandungan nutrisi pada habitatnya, di mana dapat kita lihat pada tabel 1 yaitu mengenai kadar protein pada daging gonggong. Hasil dan pembahasan yang keempat yaitu pengujian aktivitas antimikroba pada ekstrak daging gonggong bintan. Nah, uji aktivitas antimikroba pada ekstrak daging gonggong bintan rebus bercangkang tebal dianalisis terhadap bakteri gram positif atau Staphylococcus aureus dan gram negatif atau Escherichia coli. Nah, pada gambar 4 menunjukkan bahwa ekstrak gonggong bintan lebih sensitif terhadap bakteri gram positif S. airus daripada gram negatif E. coli. Hal ini disebabkan karena bakteri gram positif S. airus memiliki kandungan peptiduglikan yang tipis atau membran plasma tunggal, sedangkan gram negatif E. coli memiliki membran ganda atau membran plasmanya dilindungi oleh membran luar yang permeabel berupa peptiduglikan. Dapat kita lihat pada gambar 4 yaitu untuk mengetahui nilai rata-rata DDH ekstrak gonggong rebus bercangkang tebal pada bakteri E. coli dan Cyrus 1 yaitu DDH pada bakteri gram negatif E. coli dan gambar 2 yaitu DDH pada bakteri gram positif S. airus. Yang kelima yaitu profil asam amino pada ekstrak daging gonggong rebus bercangkang tebal. Tujuannya untuk mengetahui komposisi asam amino yang dapat berfungsi sebagai antimikroba. Dapat kita perhatikan pada tabel 2 menunjukkan bahwa ekstrak daging gonggong rebus bercangkang tebal yang telah mengalami denaturasi akibat perebusan pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit berupa peptida bioaktif yang kaya akan asam amino prolin.
dengan jumlah kandungan yaitu 14,08 mg per kilogram. Nah, selain itu juga kaya akan asam amino, sairin, glisin, dan alanin. Selanjutnya kita perhatikan pada tabel 3, yaitu tabel perbandingan asam amino pada gonggong dan gastropoda lain yang berpotensi sebagai peptida antimikroba atau ANTS. Nah, tabel 3 ini menunjukkan bahwa asam amino pada ekstrak daging gonggong rebus bercangkang tebal memiliki asam amino yang sama dengan gastropoda lain yang dapat berfungsi sebagai peptida antimikroba. Antara lain yaitu arginine, sairin, alanin, glisin, dan prolin. Nah, untuk aktivitas antimikroba yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan asam amino pada peptidanya. Oke, topik pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Amiranita. Kesimpulan dari jurnal yang telah kami review yaitu profil protein daging gonggong bercangkang tebal dan bercangkang tipis memiliki kesamaan pada berat molekul 11 hingga 37 kilodalton. Nah, lendir gonggong yang merupakan hasil sekresi juga memiliki berat 37 kilodalton. Hasil pendugaan protein histon pada profil protein daging atau hemolip dan lendir dibuktikan dengan hasil identifikasi DNA gonggong bintan menggunakan primer protein histon H2A dan H2B pada gen target 75BP, sehingga dapat dikonfirmasi bahwa keberadaan protein histon pada gonggong bintan. Selanjutnya, aktivitas antimikroba pada ekstrak daging gonggong bintan rebus bercangkang tebal yang mengandung protein histon sebagai pangan favorit di bintan memiliki kemampuan dalam menghambat bakteri S. aereus dan E. coli, sehingga diduga kuat bahwa gonggong rebus bintan ini dapat dijadikan kandidat pangan fungsional gonggong rebus khas Bintan, Kepulauan Riau. Baik, topik selanjutnya yaitu saran yang akan dibacakan oleh rekan saya, Apreza Eka Yuliani. Baik, adapun saran dari jurnal ini adalah yang pertama, sebaiknya pada jurnal penelitian tersebut dicantumkan gambar spesies gonggong yang diteliti. Yang kedua, pada jurnal dalam bagian metode hanya berisi mengenai tempat dan waktu dilakukannya penelitian. Sebaiknya apabila disertai dengan jenis metode penelitian apa yang harus digunakan, misalnya metode observasi atau lain sebagainya. Tentang artikel jurnal ini berjudul Protein Histon pada Siput Gonggong Bintan Rhombus sp sebagai kandidat pangan fungsional, dengan nama jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, volume 11 nomor 1 halaman 89-101. Tahun rilisnya pada 2019 bulan April. Baiklah, sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, penyampaian maupun penulisan artikel, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.